support dan banyak hal. Dan beliau ini memang pakarnya yang sudah master of pakar gitu, yang tidak asing lagi bagi kita semua. Pagi ini kita bincang-bincang santai dengan beliau dengan topik kita adalah membangun jaringan sekolah dengan low cost namun powerful. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Biayanya sedikit tetapi powerful. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita semua untuk mengembangkan jaringan di sebuah sekolah. Yang selama ini kita terkendala adalah masalah jaringan, masalah akses, dan juga terakhir dalam masalah kuota. Nah, ini kita dengarkan tip dan triknya dari beliau ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ikuti. Selamat pagi, Pono. Pagi Pak Dipa. Ya. Yang ahli Pak Dipa ya sebenarnya. Tadi Pak Dipa ngaco. Oh, nggak bisa ngomong. Jadi kita terangkan, kita bahas nih jaringan komputer atau jaringan sekolah ini apa maksudnya yang low cost ini, Pak? Bisa mungkin Pono berikan gambaran kepada teman-teman pemirsa di Smekda TV ini, Pak. Silakan Pak, kita mulai saja. Sekarang saya tanya balik. Nah, oke Pak. Tanya balik ke Pak Dipa, sebenarnya teman-teman semua. Iya. Pertanyaannya, ini siswa-siswa di SMK Negeri 2 Padang Panjang, sekolah dari rumah nih ya. Iya. Sekarang, biayanya berapa yang harus dikeluarkan? Kalau rata-rata untuk kuota nih, Kuota. siswa, kalau kita lihat rata-ratanya sekitar 50 sampai 100 ribu per bulannya. 50 sampai 100 ribu per bulan. Berarti kalau low cost harus buat itu dong. Ya, artinya nggak ada biaya lagi gitu kan? Susah Pak. Nggak ada biaya. Kalau nggak ada biaya, itu barang-barang. Oh, nggak bisa ya? Parah nih. Oke, low cost. Di bawah itu ya. Di bawah itu, Di bawah kita itu. ambil 10 ribu bisa nggak sebulan? Nah, kita hitung-hitungan ya. Oke. Kita hitung-hitungan ya. Oke, Pak. Kalau siswanya dekat sekolah ada ya Pak Dipa sih agak curang sebetulnya sekolah kita. Karena sudah ada tower di sini. Iya benar. Ya udah, kita pakai tower yang ada ya. Iya. Pak Dipa di sekolahnya ada wifi buat di luar nggak? Wifi yang outdoor. Outdoor untuk sekitar sekolahan. Sekolah ada ya? Iya. Ada. Ada. Udah ada? Udah. Oh, udah. Curang. Towernya sudah ada, wifi outdoor sudah ada di luar. Berarti siswa-siswa di sekitar sini bisa akses dong? Bisa. Ke dalam lingkungan sekolah. Ke dalam lingkungan sekolah aja kan? Bisa kan? Nah, pertanyaannya siswa buat akses butuh tambahan apa di komputernya? Atau siswa sekarang aksesnya pakai apa? Komputer atau handphone? Kita pakai handphone ya. Rata-rata pakai handphone ya? Pakai handphone, kita kasih wifi itu, kita kasih ID login-nya. Jadi handphonenya udah ada semua mereka ya? Rata-rata kita sudah Anak-anak kita udah kaya-kaya ya? Sudah Rata-rata gurunya kalah bahkan kaya. kalah kita dengan ya. Handphonenya mahal Ya, ya? handphonenya lebih mahal daripada kita kadang-kadang kan. Kasihan ya guru. Jadi sebetulnya oke, tower sudah ada, sambungan ke dalam sekolah sudah ada, akses point buat outdoor sudah ada, dan udah gitu siswa di sekitar sini udah punya pakai handphone bisa masuk. Ya udah bisa dipakai, udah nol itu semua biaya. Iya, cuman kan sekolah yang bayar kan semuanya. Iya, bayar ini doang kan? Aksesnya. Akses, bukan jangan internet, jangan bikin internet. Enggak internet, ini kita bicarakan. Nah, kalau yang selama ini kalau pakai internet jadi ceritanya jadi lain. Nah. Bayangkan kalau kita e-learningnya, perpustakaan digitalnya sudah ada di sekolah, kan nggak butuh internet. Iya. Yang butuh siswa kan akses ke ilmunya sudah ditaruh di sekolah semua. Nah, itu jadi, kuncinya sebenarnya. ini mindset yang ada sekarang di sekolah-sekolah, rata-rata sekolah, mungkin juga teman-teman pemirsa di sekolahnya juga seperti itu. Yang di-set itu adalah akses internet di sekolah. Ya jadi mahal. Sehingga semua. sekolah harus mengeluarkan kosnya itu puluhan juta per bulannya untuk dibagi ke siswa. Nah sekarang yang low cost ini seperti apa yang low cost itu nggak pakai internet. Nah, seperti apa nih ceritanya gini Pak Anu? Ya udah, semua ilmu yang ada di internet kita copy ke server di sekolah, selesai. Ya ini supaya mau servernya gimana? Oh, gampang. Nah, itu cerita kita. Yang paling blow on bukan bahasa Padang, Enggak. bahasa Jakarta. Yang paling bodoh mah gini lah. Ya. Kalau di dunia online kan orang baca buku, PDF, Ya, nonton video, itu di internet semua ngambilnya kan. Ya udah buku, video segala macam kita copyin aja ke hard disk di sekolah, selesai.
Harddisknya nanti dibagi ke siswa. Ya kalau kaya dibagi harddisk ke siswa, tapi kan Iya. kita nggak terlalu kaya ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, Untuk orang yang nggak kaya ini. harddisk Iya. ditaruh di komputer di sekolah, kan ada fasilitas buat file sharing kayak gitu. Udah file sharing aja selesai. Siswa bisa akses dari handphone selesai. Nah, sekolah kan kadang-kadang kekurangan sumber daya untuk set ini. Sudah ada di dalam harddisk, sudah ada nih, di-download semua. Sudah masukkan ke harddisk. Ini harddisknya mau diapain ini? Saya caranya blow on sih sebenarnya. Cara saya Ya, bego. gimana yang blow on itu, Pak? Yang bego mah gini. Komputer yang nganggur ada ya Ada. di sekolah, nggak Banyak. dipakai, banyak lagi ya. Udah ambil aja satu komputer. Itu yang kita pakai di kampus universitas. Ini mah SMK universitas lebih bego daripada SMA. Ini server loh. Cuma belum dipakai. Gaya lu. Pak, sekolahnya gaya ini punya server nggak dipakai. Oh parah nih Pak Dipa ini. Oke. Nunggu Pono datang dulu, kita ngasih penjelasan. La ilaha illallah. Oke, seperti itu ceritanya. Kita kagak pakai server. Nah, Pakai komputer yang nggak dipakai. Iya. Itu semua di copy ke dalam komputer yang nggak dipakai. Itu tadi buku-buku PDF, Iya, video benar. saya kalau di komputer nggak dipakai kan. Iya. Disambungin ke jaringan lokal, ke hotspot lokal, ya udah gitu aja. Pasangin web server, Iya. udah gitu foldernya di share ke web. Udah. Jadi kalau nge-web kan biasanya ada logo apa. Iya. Ini mah nge-web bukan logo. Yang nge-web yang dilihat folder harddisk. Iya. Bego. Jadi cukup pakai IP address aja ya, servernya. Iya, tapi yang di share folder. Foldernya Bukan di-share. file HTML, PHP kagak. Oh. Udah server blow on aja. Jadi folder aja yang di-share. Udah. Nah, itu mungkin untuk yang universitas mungkin bisa kan share folder, anak-anak akses atau Iya. mahasiswa akses. Tapi kalau yang untuk SMK, SMA, sekolah-sekolah mungkin dia Kayaknya nggak keren. agak kurang keren. Nah, Ya gimana udah, yang ceritanya? ini aja yang dulu. Nah, gimana supaya keren Yang usernya ini? Nah, yang apalah berbasis grafis user interface kan gitu bahasa kerennya. Waduh, Pak, mintanya yang enggak dia. Nah, gimana? Kalau yang versi satu lagi kan Iya. kita bisa pakai e-learning, pakai PHP ya boleh-boleh aja sih. Cuman ya kerjanya lebih susah. Iya, susah sih. Nah, jadi sekarang kita butuh pencerahan nih semua nih. Bagaimana kita mulai dari awal itu, apa perlu infrastruktur yang kita sediakan, kemudian bagaimana teknis mengelola, mengimplementasikannya. Kita banyak yang buta ini, kita nggak tahu kan. Jadi yang desain cuma sederhana aja sih, komputer. Iya. Semua di copy ke semua materi aja ditaruh di komputer itu. Jadi kita punya perpustakaan digital di komputer itu dan perpustakaannya kan nggak mahal ya. Karena harddisk berapa sekarang ya? 1 tera 2 tera berapa? Sejutaan. Seharga handphone ya. Iya benar. Jadi harddisknya dan rata-rata kalau kita beli komputer kan harddisknya sudah ada ya. Ada. 500 GB juga oke sih sebenarnya. Udah copy situ. Kita butuh komputernya sudah ada, sambungin ke jaringannya sudah ada, masukin ke towernya sudah ada, kasih wifi-nya sudah ada, terus orang akses lewat wifi. Terus tinggal masalah tampilan kan. Iya. Kalau tampilan yang blow on kan cuman folder. Itu udah jalan. Kalau tampilan yang lebih bagus ya pakai PHP atau apa. Cuman itu kerja keras dulu kan ya. Nah, cuman kita kan di kendala kita di bagian teknis ini. Teknis. Iya. Bikin ininya. Sudah ada laptop atau PC-nya sudah ada, datanya Iya. semua sudah dalam hard disk. Ya. Kita butuh perangkat apa lagi Pak Nggak yang ada. bisa untuk membaginya? Nggak ada. Bisa PC aja dibagi-bagi kayak gitu. Bisa. Sekolah kita nggak punya tower, nggak punya. Oh, kalau nggak punya tower pakai pipa ledeng. Bisa ya? Pakai pipa ledeng. Bisa lah. Oh, bisa. Cuma jaraknya lebih pendek. Ya. Nah, terus pipa ledengnya mau diapain? Ditinggiin di atas pipa ledeng kasih akses point wifi. Nah, ini yang masalahnya. Akses poinnya apa lagi nih? Ya tadi yang hotspot. Iya. Nah, kadang-kadang di sebuah sekolah, Iya. ini yang kurang tenaganya. Jadi yang pertama untuk membangun server ini, kemudian membaginya share-nya, Nah, ini kadang-kadang kendala di sekolah. sekolah-sekolah yang lain. Iya, sekolah. Nah, ini Kebetulan kita ini kan SMK. SMK yang mungkin ada orang-orang IT-nya, Iya. bisa lah. Tapi bagaimana kira-kira di sekolah yang lain? Nah, ini gimana caranya? Nah, caranya belajar ke SMK. SMK mana? 2. Padang Panjang.
Orangnya ada di sini soalnya. Atau gini deh. Nah, gimana? Kenapa nggak SMK 2 bikin pelatihan buat sekolah-sekolah di Padang Panjang supaya bisa bikin itulah. Iya. Berarti ini sebuah hal yang baru bagi kita nanti, sebuah agenda baru yang inspirasi dari Pak Ono. Bagaimana nanti SMK 2 ke depan mengadakan pelatihan-pelatihan buat sekolah-sekolah. buat sekolah. Namun nanti yang melatih dulu adalah Pak Ono-nya. Oh siap. Iya, siap kan? Nah, Ya ini buat teman-teman di Padang Panjang, kebetulan saya Sumando. Saya memang orang Padang cantik-cantik ya, pokoknya buat lah. Saya kawinilah orang Padang Panjang satu itu. Saya Sumando dan kita di rumah kita punya tower 24 meter sih. Nah, kita pengen juga disebarkan buat desa-desa di Gunung sini. Nah, saya lagi mikir kalau bisa ya kita kerjasama supaya siswa bisa belajar. Kalau saya mikirnya kalau bisa SMK Negeri 2 ini nyambungin sekolah-sekolah di Padang Panjang pelan-pelan ya. Kita sambungin, kita bantu supaya bisa sekolahnya bisa bikin perpustakaan digital, e-learning lokal. Nanti kita sambung satu sama lain. Mungkin yang jadi motornya siswa-siswa SMK 2 Padang Panjang itu. Tapi kita sambung menyambung antar sekolah aja. Tapi bikin bukan buat internet ya. iya. Buat jaringan sekolah aja di Padang Panjang supaya kita bisa belajarnya murah, nggak pakai kuota. Iya. Itu sebuah hal yang baru ya, kita bangun jaringan yang non internet yang semuanya sudah tersedia di situ. Ya kita berusaha. Ya itu ya bukan sudah tersedia, kita bikin supaya tersedia. Soalnya kalau sudah tersedia kayaknya terlalu optimis. Nah, kadang-kadang gini loh, Pak Ono. Di sekolah, ini siswa nih, kita bicara sisi siswa. Siswa di Padang Panjang ya, atau siswa SMK sini? Mungkin yang ada di seluruh Indonesia, mungkin. Okay. Caranya gini loh Pak, mindset siswa itu kalau nggak pakai internet nggak keren. Nah, gimana kita menyikapi ini? Kalau kita bikin akses lokal, wah yang ada itu doang. Iya. Yang Ya. ada itu doang. Intinya gini lah, kalau pakai internet urusannya duit. Ya benar. Titi. Ya terserah, mau pakai internet pakai duit. Bisa pakai duit dan urusannya nanti di sisi sekolah urusannya kita akan dikejar sama balai monitoring